Slomo, Salam, Salam Alaikum. Selamat pagi teman-teman yang dirahmati oleh Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Ini hanya ilustrasi tapi nyata. Dan supaya bisa menginspirasi kita, ada sebuah kisah. Dan ini kisah nyata. Terkadang kita sering menerima pengumuman seperti ini. Mari teman-teman kita doakan saudara kita Herman Bebek Barade, Simanjuntak Ignatius Dahbabi, Alfam yang saat ini sedang terbaring sakit. Semoga Tuhan segera mengangkat dan memulihkan dari sakit penyakit yang dideritanya. Ada yang berkata kita sudah berusaha tapi Tuhan berkehendak lain. Dia yang memberi, Dia juga yang mengambil. Yang sebenarnya itu Tuhan memberikan kesembuhan. Tapi kesembuhan yang bagaimana dulu? Apakah kesembuhan di dunia? Apakah kesembuhan di akhirat? Kalau masih diberikan kesembuhan di dunia, berarti masih diberikan kesempatan perbaiki diri, perbaiki kelakuan sebelum hidup berakhir di dunia. Tapi kalau diberikan kesembuhan tapi ke akhirat, berarti tidak perlu kesempatan memperbaiki diri di dunia. Tinggal siap-siap saja kita mau diletakkan di mana. Nah, orang ini kita kenal pemabuk dan selalu buat onar di sekitarnya. Setiap hari dia selalu mengkonsumsi minuman keras, kecuali air aki. Lalu kemudian saat ini orang itu terbaring sakit sambil menunggu ajalnya tiba. Niat kita sudah baik, mau menjenguk dan mendoakan. Tapi pertanyaannya, orang ini bisa sakit. Manakah yang salah? Orangnya kah atau minumannya kah? Alkitab tidak menuliskan untuk melarang sebuah minuman. Yang dilarang adalah minum sampai mabuk. Tapi karena terlena dengan enak minumannya, minta tambah terus-terusan, tanpa sadar, akhirnya jadi mabuk. Dan tanpa sadar lagi, akhirnya jadi sakit. Begitu sakit, berhenti kesakitan, padahal sakit dikarenakan perbuatannya diri sendiri. Misalnya kita penasaran, apa sih rasanya minuman itu? Kita tahu itu minuman keras. Jika kebanyakan pasti akan mabuk. Tapi yang namanya manusia, kalau sudah ketemu yang enak-enak pasti ketagihan. Nah, di saat ketagihan, jadi terlena, itulah yang dimanfaatkan oleh iblis. Jadi ketika orang ini sakit lalu mati, iblis lagi siap-siap menunggu. Apakah jiwa dan raganya jadi miliknya atau tidak? Jadi pada pagi hari ini, hanya ingin menyampaikan, belajar jangan menjadi orang yang munafik. Di saat sakit, sumber penyakit kita adalah dosa kita. Bukan karena siapa-siapa, atau bukan karena apapun. Ketika kita sakit, seharusnya menjadi bahan perenungan dan gambaran di kehidupan akhirat. Ada yang berdalih, tapi saya kan sudah percaya dengan Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus bilang kok, aku tidak kenal kamu. Apa maksudnya? Tuhan Yesus hanya mengenal orang-orang yang mengikuti perkataannya. Walaupun orang itu percaya kepada Tuhan Yesus, tapi belum tentu Tuhan Yesus mengenalnya. Walaupun Tuhan Yesus Maha Tahu, jangan sedikit-sedikit minta ayat. Mana ayatnya kalau firman Tuhan menyebutnya begini? Orang yang seperti itu hanya untuk menutupi dirinya kalau dia tidak pernah baca kitab suci. Apalagi gereja-gereja Kristen di Indonesia, apapun itu modelnya, termasuk gereja apostoliknya, tidak pernah ada satupun yang mengajarkan kita untuk periksa batin kita atau untuk introspeksi diri kita masing-masing. Semua hanya itu-itu saja yang dibahas. Tritunggal. Terus, Yesus adalah Tuhan, berkat, dan lain-lain. Tapi tidak pernah mengajarkan bagaimana cara hidup. Dan makanya banyak orang munafik di gereja. Banyak orang yang sok paling rohani, sok paling mendapatkan curahan Roh Kudus. Padahal dia kerasukan roh kuda. Pasti ada yang begini, kita nggak boleh menghakimi orangnya. Iya, orangnya memang tidak boleh kita hakimi, tapi kelakuannya boleh. Kalau orang itu berkelakuan iblis gimana? Belum pernah menemukan ayat di kitab suci bahwa kita tidak boleh menghakimi iblis. Bagi iblis, kita tidak ada kompromi. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.